Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Uswatun Hasanah dan Ian Fahri Nasrullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pneumonia pada anak untuk memenuhi mata kuliah keperawatan anak 1. Langsung saja ya, yang pertama pengertian atau definisi. Tahu nggak sih pneumonia pada anak itu apa? Jadi pneumonia itu adalah salah satu penyakit yang mematikan bagi anak-anak karena pneumonia itu peradangan yang disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau aspirasi karena makanan atau benda asing. Untuk etiologinya sendiri dari pneumonia yaitu yang pertama bakteri, contohnya itu Staphylococcus aureus, Legionella, dan Haemophilus influenza. Yang kedua virus, contohnya virus influenza dan chickenpox atau cacar air. Yang ketiga itu jamur, contohnya Aspergillus, Hytoplasma, dan Coccidioidomycosis, serta aspirasi dari makanan ataupun benda asing yang lainnya. Untuk tanda dan gejalanya itu ada 3 kias. Yang pertama itu demam, yang kedua batuk, yang ketiga itu sesak nafas. Tetapi seringkali ada tambahan gejala berupa ingusan, terus mual, terus lemah, bisa juga menggigil. Penata laksanaan ketika di rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan darah tepi, pemeriksaan analisis darah, pemeriksaan kultur darah, dan ronsen. Kita sudah mengetahui dari beberapa tes yang dilakukan, kita akan melakukan tindakan berupa pemberian cairan atau mineral untuk penguatan daya tahan tubuh anak. Yang kedua antibiotik, yang ketiga antivirus, yang keempat mengencerkan lendir supaya si anak agar mudah lendir dapat diencerkan, serta obat penyerta lainnya. Komplikasi itu berupa pneumotoraks, yang kedua yaitu emphysema atau peradangan pada paru. Untuk patofisiologi dan asuhan keperawatan dari pneumonia adalah inhalasi, aspirasi, dan tirah baring lama. Dari ketiga tersebut akan menyebabkan bakteri atau virus masuk ke dalam paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan alveolus atau parenkim paru. Dari peradangan tersebut kita mengambil diagnosa nyeri akut. Dari peradangan alveolus juga dapat menyebabkan suhu meningkat, sehingga kita mengambil diagnosa hipertermia. Pada peradangan, lalu akan menyebabkan ekstravasasi cairan siron ke dalam alveoli yang akan mengakibatkan terbentuknya aksuda dalam alveoli. Terbentuknya aksuda dalam alveoli bisa menyebabkan produksi sputum meningkat, yang akhirnya akan bau dan kental, dan dapat menyebabkan anoreksia. Dari anoreksia itu sendiri, kita mengambil diagnosa ketidakefektifan kebersihan jalan nafas. Kembali ke terbentuknya aksudat dalam alveoli dapat menyebabkan oksigen ke vena alveolar kapiler terhambat dan akan menyebabkan hipoksemia atau keadaan di mana kadar oksigen dalam darah rendah. Hipoksemia dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru. Kita mengambil diagnosa ketidakefektifan pola nafas. Itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.